bukan badannya, rezekinya. Ditambahkan keberkahan sehat, panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda Ava, Bunda Neng yang menemani saya, dan juga segenap keluarga besar PDV yang mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Di sini luar biasa, ada sambel-sambelan, ada cabai-cabai, ada terong-terongan. Semuanya bukan maksud saya untuk menyindir. Kita semua satu niat, satu tujuan, mengharapkan ridho Allah dan cintanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhtifillah yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya baca dulu sebuah tema pertemuan kita kali ini. Mengenal lebih dekat cinta Adam dan Hawa. Halo. Kira-kira semangat nggak nih kalau bicara masalah cinta? Semangat. Ya, bukan main dah. Makanya kalau dikatakan cinta itu ulama sepakat. Man ahabba syai'in yadhkuru katsiran. Siapa yang cinta kepada sesuatu maka seringkali ia menyebut namanya. Tapi kita melihat cinta Nabi Adam dan Hawa. Tapi kita punya cinta juga. Siapa cinta kita sejati? Kalau yang udah berkeluarga, suami. Kalau yang belum berkeluarga, orang tua. Kalau yang belum punya keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Niscaya kita punya cinta buat diri kita dan orang banyak, insya Allah. Nah baik, para ukhti fillah yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sejarah cinta Nabi Adam dan Hawa, lebih mengenal dekat. Awal mula Allah Subhanahu wa taala ciptakan bentuk kenikmatan yang tiada tara. Apa bentuk kenikmatannya? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma pas begitu Allah ciptakan surga, nggak ada penduduk sama sekali, nggak ada yang nikmatin. Timbullah Allah berbincang kepada malaikat. Kemudian Allah berpesan kepada malaikat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berseru kepada malaikat, hai malaikat, hai, aku akan ciptakan yaitu khalifah. Siapa? Yaitu Nabi Adam. Tetapi malaikat tidak setuju. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aku terus berzikir kepadamu ya Rabb. Niscaya aku lisanku selalu berzikir kepadamu ya Rabb. Kenapa engkau doakan aku? Kata malaikat, untuk menciptakan khalifah yaitu Nabi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atatkhulu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Satu lagi ya bangkunya. Apa-apa ini gimana ceramah, gimana makannya ya? Biarin dah, saya mah sambil ngomong sambil makan ya. Luar biasa berkah di sini mah. Ada kacang, ada jeruk, ada anggur, ada jagung, ada stroberi, ada ceri. Ya Allah, pantes rajin ngajinya ibu-ibu di sini mah. Tasnya gede-gede bener lagi ya. Pada bawa bekal ya. Alhamdulillah. Makanya tadi dibacakan sholawat sama Fatihah.
Sebab kenapa ketika makanan kita sajikan ada depan kita, kemudian kita bacakan Fatihah dan sholawat, tuh makanan bakalan jadi syifaul barokah. Amin. Yang pertama syifa jadi obat, yang kedua jadi berkah. Amin. Makanya abisin sekarang ya. Buat saya mah bungkus aja. Terus ya dihalangin kuenya. Terus nah malaikat senantiasa tidak setuju. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tetapi Allah lebih mengetahui dari apa yang tidak diketahui para malaikat. Allah maha mengetahui. Allah ciptakan Nabi Adam. Bagaimana cara penciptaannya? Hari Jumat ba'da asar ditaruh Nabi Adam di dalam surga. Siapa yang tidak setuju? Malaikat setuju. Bagaimana caranya? Wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini iblis merasa sombong karena ia terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam tanah liat. Oh, ternyata tanah liat jadi mulia, api jadi hin. Makanya dahulu itu setan, iblis bukannya iblis tetapi malaikat yang namanya Azazil. Sehingga kesombongannya diganti predikatnya menjadi iblis. Makanya sombong itu sifat iblis. Nah, kalau di antara kita sombong berarti iblis. Dalam kurung set. Kalau ada ibu-ibu sombong, ibu. Kalau ada ustadz yang sombong, ustadz. Lo berarti jamaahnya makanya jangan sombong. Ini Nabi Adam diciptakan kemudian ditarik masuk ke dalam surga. Apapun kenikmatan, mau mobil mewah ada, mau rumah megah ada, mau pakaian indah ada. Apapun kebutuhan Nabi Adam terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tapi Nabi Adam terlihat galau, bro. Nabi Adam terlihat menyendiri. Kalau bahasa di sini mah menyendiri apa sih ya? Ya galau. Nabi Adam luntang lantung pelangang kelagap belengang pelatat mondar. Ini Nabi Adam turunlah malaikat Jibril diperintahkan sama Allah, ai Jibril temui Adam. Kata Jibril, siap ya Rob. Jibril turun nemuin Adam. Kaget ya. Biasa kalau namanya kaget itu normal jantungnya. Tapi kalau yang kagetnya disengaja itu lebay namanya. Ini turun malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Adam. Waalaikumsalam ya Jibril. Ada apa engkau gerangan turun menemuiku? Aku lihat sampaikan salam dari Allah, engkau terlihat lagi mondar mandir, belagak peluguk, belengang-belengang, pelatat pelatat. Kenapa engkau demikian hal? Enggak betah dalam surga? Betah. Kenapa kau belengang-belengang kelihatan galau? Dewekan. Kalau Jawa bahasanya dewekan kan ya? Dewekan. Dewekan. Dewean. Jangankan Nabi Adam indahnya surga penuh dengan kenikmatan, hidupnya sendiri enggak betah. Coba Mbah, hidup di dunia ini sendirian betah enggak Mbak? Enggak ada temen, enggak ada teman curhat, betul enggak? Enggak ada lagi ngupdate status.
Makanya sekarang dihancurkan pola pikirnya sama Yahudi, bukan anak muda, bukan generasi muda, tetapi mbak-mbak dan ibu-ibu. Sebab kenapa? Kalau mbah hancur, ibu-ibu hancur, anak-anaknya ikut hancur. Coba lihat yang punya bebek, ibu-ibu. Saya kemarin turun ceramah di daerah Kerawang. Pas begitu turun ceramah, diajakin selfie. Yang ngajak rada nenek-nenek. Ustadz senyum dong. Ya saya kan lebay juga ya. Ya ilah. Di sini mah enggak, Bunda Nuris apa lagi enggak? Beliau mau luar biasa. Biasa di luar. Nah yang model begini banyak dihancurkan, sehingga generasi anak muda lebih hancur lagi. Nah kemudian Nabi Adam setelah ditanya seperti itu oleh malaikat Jibril, kemudian Jibril menjawab pertanyaan Nabi Adam, aku butuh teman. Kata Nabi Adam, Allah maha mengetahui sebelum curhatan itu diutarakan langsung oleh Nabi Adam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk tidur di bawah pohon yang rindang bisalah satu syahrin, 3 bulan lamanya. Kira-kira Nabi Adam kebluk enggak? Nabi Adam kebluk enggak? Kebluk. Nabi Adam pules enggak? Pules, 3 bulan tidur berturut-turut tanpa bangun sedikit pun. Kira-kira Nabi Adam kebluk enggak? Kebluk. Kenapa dibuka? Ya malah foto saya. Dah saya dikucak-kucak itu foto. Kursinya dipinggirin aja. Ini plastikin aja ya mbak. Ya, suaranya kencang banget Bunda Nuris ya. Luar biasa beliau. Terus sampai di mana tadi? 3 bulan berturut-turut itu Nabi Adam tidur pules. Nah ketika kita punya suami kita tidur lamanya 3 bulan tanpa bangun 1 malam pun, kira-kira suami kita mati apa kebluk? Astagfirullahaladzim. Suami sendiri dibilang mati. Teganya dirimu mbak. Ini ternyata Nabi Adam bukan tanpa arti disuruh tidur lamanya 3 bulan, tetapi Allah ciptakan sejarahnya, yaitu penciptaan sahabat Rasul, sahabat senantiasa menjadi keturunannya. Ya sini dulu dah, sini dulu dah, sini dulu. Ya naik ke atas nggak apa-apa. Lebih dekat kan ustadznya Jakatarub. Nah di sini ada para bidadari. Nah Wangulan yang mana? Suruh maju mbak, maju biar saya konsentrasi dakwahnya. Terus kemudian banyak sahabat kita yang masih diri. Silahkan mbak, dikit aja, dikit-dikit. Yang punya dompet awas hati-hati ketinggalan. Cik. Angkat, tiba-tiba sakit demam panas. Terlebih saya melihat pemberitaan saudari-saudari kita yang terkena musibah. Itu saya biasanya naik pesawat anteng tidur, tetapi sekarang melotot. Perasaan dak-dik-duk-der. Pas begitu saya naik pesawat, itu turunnya Masya Allah. Perasaan saya, ya Allah, apa ini yang terakhir kali saya naik pesawat? Tapi alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan ukhti billah. Ya maju sudah. Lanjut dakwahnya. Nah sampai mana tadi?
Ini Nabi Adam. Pas begitu tidur 3 bulan ternyata bukan tanpa arti, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan maksud hatinya tertentu, yang termaksud di dalam hatinya kepingin punya sahabat di dalam surga. Yaitu siapa? Yaitu Siti ya Siti Hawa. Kalau Siti Jubaidah itu biasanya yang tukang ngutangin seragam, temennya Teh Sri, Teh Juju, Teh Iyam, Teh Masna, Teh Esi, Teh Sarna, Teh Iya, sama Teh Idah, Teh Botol, Teh Sosro. Nah ini pas begitu Nabi Adam tertidur, ternyata penciptaan, yaitu manusia calon pendamping hidup Nabi Adam di dalam surga yang bernama Siti. Ternyata Siti Hawa diciptakan dari Nabi Adam. Bagaimana cara penciptaannya? Yaitu ketika Nabi Adam tertidur di bawah pohon yang rindang di dalam surga, Allah buat dari tulang rusuk sebelah kiri yang udah begitu bengkok. Tulang rusuk sebelah kiri bengkok. Tulang rusuk sebelah kiri bengkok. Ya Mbak, kalau duduk di depan hati-hati ya Mbak, musim hujan. Ya berkah sih berkah tat, belum gosok gigi. Benar-benar saya jangankan gosok gigi, 2 hari belum mandi saya, meriang. Patung. Ini ternyata Nabi Adam ketika tertidur, ada sejarah penciptaan Siti Hawa, seorang kekasih yang akan menjadi pendamping hidup dalam surga. Dari mana penciptaan Siti Hawa? Dari tulang rusuk sebelah kiri yang kelihatan jelas ketika dirangsang oleh dokter, terlihat nampak bengkok. Makanya sejarahnya wanita sifatnya agak lemah dan lembut dan tabiatnya agak bengkok. Ini bengkok. Bengkok. Kalau yang tomboy belok. Bengkok. Bagaimana? Ya kita lihat aja, kalau tulang rusuk sebelah kiri kan bengkok, artinya belok nggak lurus. Nah ini secara harfiah bahwa sifat perempuan lemah dan lembut wajib dilindungi, jangan dikasiri, jangan dikasari, harus disayangi. Bagaimana caranya? Dimanja-manja, disayang-sayang, dicinta-cinta, dipuja-puja, kasih duit 10 juta. Seruh namanya belanja ke mall. Bagaimana caranya tulang rusuk? Ya pelan-pelan. Makanya sifat perempuan pada dasarnya kudu mengerti itu sudah bengkok. Kalau saya punya istri, ketika istri saya marah, oh bengkok. Bener-bener. Tidurnya aja bengkok. Saya bilang, mah gerak. Ya Allah, ya Allah. Makanya ketika istri lagi marah, kata guru saya jangan suka dicoel-coel. Udah bengkok, nambah bengkok lagi. Makanya pas begitu saya mau berangkat ke sini, saya pamitan sama istri. Mama, ya. Biasa aja keles. Ini kan bahasa Ustad. Ada apa ayang beb? Ya. Mama nggak bisa ikut sama ayang beb. Emang kenapa? Kan ayang beb sering banget bolak-balik mundar-mandir ke Hongkong. Belum ngadu sama Bunda Nuri sama PDV. Oh begitu. Ya udah. Mau kemana? Laporan dulu. Kemana? Ke Bunda. Siapa tahu tahun depan bisa diajak. Kemana? Ke Setu kali. Ditahu kemana? Yang penting usaha. Itu istri saya. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Saya nggak perlu ikut. Yang penting Papa tetap setia dimanapun berada. Makanya istri saya sebelum meninggal, saya belum pendem. Ya iya, kalau belum meninggal mah
Masa belum meninggal saya pendem aja. Jadi ngomongin istri, ingat istri saya. Apalagi yang cantik-cantik begini. Pas begitu Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang bengkok, makanya ambil pelajaran intibah. Bagaimana caranya ngelurusin wanita yang sudah jadi bengkok? Ambil sayuran, toge, bengkok, dilurusin, rebus. Ibu, mbak, kalau susah banget dilurusin, rebus. Akhlaknya rajin duduk di majelis ilmu, maksudnya begitu, jangan rebus orang yang matang. Ternyata Nabi Adam ada penemani hidupnya, siapa? Siti Hawa. Pas begitu 3 bulan lamanya Nabi Adam terbangun dari tidurnya. Pas begitu Nabi Adam terbangun, luar biasa Nabi Adam tertakjub, Nabi Adam terpesona, Nabi Adam ya Allah terkaget-kaget begitu melihat di sampingnya ada wanita yang begitu cantik jelita. Nabi Adam bertanya, Assalamualaikum ya ukhti. Waalaikumsalam. Siapakah gerangan dirimu? Hawa. Kan perempuan begitu malu-malu, makanya kalau jadi perempuan feminim dikit jadi malu. Siapa perempuannya? Dia. Nah, bukan perempuan itu mah. Jadi perempuan yang malu-malu seperti Siti Hawa. Begitu Nabi Adam melotot, ya Allah, ya Rabb, Nabi Adam terpesona. Kenapa kok bisa terpesona? Di dalam kitab Ifkarul Islamiyah, ketika gambaran Siti Hawa wajah cantiknya, 1000 bidadari berparas cantik, ditanamkan satu wajah yang tertanam pada wajah Siti Hawa. Bunda Nuris lewat. Bunda Neng lewat, nih yang di sini lewat semuanya. Mbak Jojo, Bu Saripah, Bu Neng, Bu Sri, semuanya lewat, tewas. Artis yang paling cakep siapa? Siapa? Syahrini, yang punya jambul khatulistiwa. Lewat. Saskia Gotak, berarti yang punya gayang itik, lewat. Ayu Ting Tang, lewat. Kalau artis bisa cantik karena polesan make up, tetapi Siti Hawa cantik karena cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau make up bisa dibeli, yang harga yang begini mah 50.000 biasanya. Man mukanya lebar-lebar bener. Biasanya si pipa nomor 4 ini mah ya. Jangan-jangan Kelly kali ya. Namanya bedak sekarang mah mahal bener ya Bu ya. Yang halal namanya Wardah. Yang ada MLM-nya namanya Oriflame. Itu yang di iklan perempuan cakep banget yang pakai tank top doang, namanya mainnya Belin. Yang diiklanin krim malam krim siang itu namanya Tulji sama Jepluk. Ya Allah. Kalau di kampung mak mbak nyariin malam Jumat, pas begitu malam Jumat bedaknya hilang, dibuat main kerambol sama pos hansip. Ya Allah ya Rabbi, ini Siti Hawa cantiknya luar biasa. 1000 bidadari dijadikan satu wajahnya. Oh, tertanam kecantikan yang begitu luar biasa. Artis-artis zaman sekarang lewat, pas begitu cantiknya luar biasa. Nabi Adam kepengen megang. Tuh, tabiat laki-laki yang pertama ketika melihat cewek cakep bawaannya pengen megang. Bawaannya pengen megang. Melotot. Makanya ibu kalau punya suaminya ngelihat cewek yang lebih cakep dari ibu, wajar aja suami ibu melotot. Emang turunan Adam begono. Ikhlasin aja, ikhlasin. Yang terpenting suaminya jangan maksiat atau apalagi berzina, betul nggak? Kalau sekedar melihat, kalau Ustadz mah ada dalilnya. Ustadz lagi lewat di sini tuh tadi pas begitu naik turun pesawat itu kan naik ekspres.
ya kereta ekspres itu sama Mbak Neng. Pas begitu saya duduk di belakang, itu depan saya perempuan. Mbak Neng mah nggak tahu aja kenapa saya pindah ke belakang. Pas begitu saya lihat itu make tanahnya hot pen. You can see my ketek. Jalan, duduk di depan saya. Dosakah saya? Tidak. An-nazratul ula laka wal khaniyah alaika. Kalau buat ustaz pandangan pertama kagak ngapa-ngapa. Yang kedua baru jadi dosa. Tuh begitu, makanya kalau lagi mandang kagak ngedip-ngedip saya. Gelilipan dah. Bener-bener, apalagi di sini musim panas, bu, ngablak semuanya. Nah ini Nabi Adam begitu melotot memandang Siti Hawa. Pas begitu kepengen memegangnya, turunlah ayat. Wa kulna ya Adamus kun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kalau kepengen namanya memegang Siti Hawa, maka nikah dulu. Uskun anta, diam kamu, sakinah kamu, tentrem kamu, wa zawjuka, menikah di mana? Di dalam syurga. Wa kula minha ragadan aitsu syi'tuma, silahkan kau nikmatin apa yang menjadi perkara buah-buahan di dalam syurga. Wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Ilah Allahnya lemes. Padahal saya lehernya urat pada keluar. Enak banget ibu mas sambil nyender. Padahal kan saya baca ayat lumayan panjang. Enak bener nyautinya. Apalagi yang di belakang sambil ngunyah. Itu digentak dulu baru kompak Allah. Mudah-mudahan yang jawab Allahnya kompak, saya doain pulang dari sini ditambahin belanjaannya, dinaikin gajinya. Tuh kan kencang benar aminnya, ya ilah. Akhirnya Nabi Adam menikah di dalam surga, merasa tentram dan sakinah. Oleh siapa? Oleh Siti Hawa. Berdua-dua, bermanja-manja, berbulan madu di dalam surga. Larangannya cuma satu, yaitu jangan kau dekati buah khuldi. Bagaimana aku menikahi ini calon istriku ya Allah? Berikanlah mahar. Apa maharnya? Membaca salawat kepada siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah ini catat pertanyaannya, Ustadz, Nabi Adam kan awal pertama kali manusia diciptakan. Kenapa pas begitu ia mau menikah dengan Siti Hawa, ia harus bersolawat kepada Rasul? Padahal Rasul belum ada. Nih pertanyaan seorang sahabat sama terlontar kayak kita. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, demi ayah dan bundaku, siapakah orang yang pertama kali Allah ciptakan sebelum ada semuanya? Jawab Rasul dengan senyuman, Nur Nabika ya Jabir. Ya ilahi, di sini dua orang
situ 3 orang, di sini 4 orang, di sana nggak ada sama sekali. Mudah-mudahan yang jawab Allah, saya doain yang belum punya jodoh dapetin orang kaya. Aminnya mah kompak bener. Gimana ini ya? Ulang sekali lagi. Nur nabika ya Jabir, cahaya nabimu wahai Jabir. Siapa nabinya Jabir pada waktu itu sampai sekarang? Yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad. Ja'ala zalikal nur yaduru bil qudrati haitsu yasha Allah. Cahaya itu digenggaman dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, dengan kekuatan Allah, dengan kasih sayang Allah. Walam yakun fi zalikal waqti lauh, sebelum Allah ciptakan namanya lauhim mahfuz, wala qalam, sebelum Allah ciptakan namanya kalam, wala jannah, sebelum Allah ciptakan namanya syurga, wala nar, sebelum Allah ciptakan namanya neraka, wala malak, sebelum Allah ciptakan para malaikat, wala ar, sebelum Allah ciptakan dunia, wala syams, sebelum Allah ciptakan matahari, wala qamar, sebelum Allah ciptakan rembulan, wala jin, sebelum Allah ciptakan para jin, wala in, sebelum Allah ciptakan Allah. Capek juga ya saya kalau diundang sama Bunda Nuri, suara saya serak melulu. Kenapa ya Bunda ya? Ini bawaan kali ya, jodoh. Insya Allah kalau jodoh seperti Bunda Nuris, insya Allah suaminya bakalan tenang. Kenapa enggak usah beli kasur lagi? Nah, makanya sama suami jangan suka bahasa-bahasa yang nggak enak, nanti kita bahas. Nah pas begitu Nabi Adam, walain, sebelum Allah ciptakan namanya manusia, makanya Allah belum ciptakan mana siapapun saja, tetapi terlebih dahulu Allah ciptakan siapa? Yaitu cahaya baginda Nabi besar kita Muhammad. Qabla khalqi Adam bi arba'ati asyara alfasana, 400.000 tahun sebelum Nabi Adam ada, nurnya Nabi Muhammad sudah ada terlebih dahulu. Dahsyat baginda Nabi besar Muhammad, luar biasa. Kalau kita biasa, Nabi Muhammad luar biasa. Kalau kita biasa di luar, kita mah biasa di luar, Nabi Muhammad mah luar biasa. Cahayanya berada terlebih dahulu 400.000 tahun sebelum keberadaan Nabi Adam diciptakan. Wajar kalau Nabi Adam ketika menikah syaratnya membaca salawat kepada baginda Rasul. Bagaimana caranya? Ketika kita baca salat tahiyat awal dan akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dahsyatnya membaca sholawat. Makanya Allah dan malaikat baca sholawat. Yang model kayak kita halo kita, bukan gue aja kali, lo juga. Kita baca sholawat zaman sekarang udah mulai tren. Bagaimana baca sholawat? Ada yang model begini, An-Nabi sallu al salawatullah alaihi wa yanalubah kullu man shalla alaihi ya Nabi salam salamun alaihi ya Nabi salam alaik. Itu namanya sholawat India. Ada begitu. Ada lagi yang sholawat model zaman sekarang. Ya Nabi, ya Nabi,
salam salamun alaik, kasih ya Rasul, salam salam salamun alaik. Itu selawat apa? Namanya selawat Bang Jali. Ada-ada aja zaman sekarang. Ada yang modelnya kayak begini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya Rasulullah. Kalau di Indonesia, la ilaha illallah. Ini bangga ini alah. Nauzubillah. Model zaman sekarang baca selawat indah. Makanya salawat saya, assalamu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul, assalamu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul. Ayo kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasul. Di dunia Rasul pemimpin umat. Ini hebatnya baginda Nabi besar Muhammad, namanya selalu disebut. Berapa kali? 1000 kali binafasi dua idah. Dengan 1 kali nafas Nabi Adam sanggup? Entah. Sanggup? Enggak. Baru 500 kali membaca salawat nyesek. Enggak. Jangankan 500 kali baca salawat. Kita tes nih yang ada di depan kita. Duduk paling depan ngaji, kira-kira baca Fatihah 1 kali napas, kira-kira napas enggak? Kuat, yang bawah enggak. Makanya yang model sekarang mah baca sholawat tuh ringan. Kalau zaman dulu Nabi Adam 500.000 kali, bisanya 500. Itu syarat makannya. Tetapi Allah ringankan. Silahkan sisanya bisa dihutang. Artinya ketika kita menikah ataupun ada calon mantu kita yang bakal melamar anak kita, jangan suka diberatkan dalam mas kawin. Ini contoh Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup baca 1000 kali, cuma sanggup 500, sisanya dibayar hutang. Makanya jangan suka bicara macam-macam punya anak. Lu kalau punya cowok ngelamar, lu kudu punya mobil, rumah kontrakan banyak, lu kudu harta warisannya ada. Kalau nggak dibawain duit 50 juta minim, jangan nikahin anak gua. Nggak laku. Zaman sekarang ngampar. Betul enggak? Makanya kita bersyukur, jangan suka diberatkan masalah maat. Yuk kita ringankan. Itibaknya kepada Nabi Adam ketika melamar Siti Hawa, memberikan mahar jumlahnya 1000 kali, cuma sanggup 500 kali membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas begitu Nabi Muhammad sudah dibacakan salawat oleh Nabi Adam, bolehlah uskun anta tentram dalam surga. Syaratnya cuma satu, jangan kau dekati. Mana? Yaitu buah khuldi, yaitu sejarah yang senantiasa Allah larang untuk dimakan, apalagi ngedekatinnya. Tuh, begitu Nabi Adam sama Siti Hawa boleh nikmatin yang mana aja, tetapi jin dan iblis sakit hati dikeluarkan dari surga lantaran nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Ini kesempatan dia untuk membalas. Kenalan. Adam, ya, jin, Adam, Hawa, iblis, iblis, jin, kenalan sama Adam dan Hawa. Kemudian begitu kenalan, dirayunya menjadi teman. Adam, atas bawah, kanan, kiri, depan, belakang, kuat imannya Nabi Adam. Coba Siti Hawa dirayu, ya Allah, kelepak-kelepak. Siti Hawa akhirnya merayu Nabi Adam. Pas begitu Nabi Adam dirayu sama Siti Hawa, makanya rayuan para istri mah luar biasa dahsyatnya. Yang kayak begini kan beracun semua. Ya Allah, kalau suaminya lagi marah dirayu, abang boleh marah sama saya, tapi jangan mampir ke sini.
Nggak boleh. Kapok suaminya langsung. Makanya kalau perempuan udah merayu laki-laki, kelepak-kelepak. Apa kata Nabi Adam? Cintaku kelepak-kelepak, sayangku. Oh cintaku. Ya Allah, ini Nabi Adam kelepak-kelepak. Bertanya Adam, iya neng. Iya. Maksudnya dirayu ini Nabi Adam. Bagaimana cara merayunya dengan halus dan lembut? Dirayu. Iya neng. Hidupnya berarti nggak buat neng. Sangat berarti buat neng. Neng berarti nggak buat sangat berarti buat Bagaimana caranya? Apapun yang terjadi sama neng, mau ikutin nggak? Nya ngejawab Nabi Adam, apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih. Sampai dilapin. With everything's gonna be okay. Pokoknya kalau udah ayang awak, udah oke aja dah. Nabi Adam namanya juga kelepak-kelepak. Akhirnya pas begitu sudah berduanya berjanji, ya udah deketin buah khuldi, kalau bisa memakan itu buah keabadian. Akhirnya Nabi Adam makan dan Siti Hawa makan. Inilah sejarahnya pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana caranya? Nabi Adam makan buah khuldi, Siti Hawa makan buah khuldi. Nabi Adam makan satu, jadilah lak-lakan. Laki-laki punya lak-lakan. Kalau di sini ada nggak ibu-ibu yang punya lak-lakan? Berarti ibu-ibu yang kelelakian. Ini mah bukan lak-lakan, baju diatung-atungin. Wah, ini bukti laki-laki ada tenggorokannya, ada jakumnya. Perempuan makan Siti Hawa rada rakus. Makan, rada banyak, tebelah jadi dua. Makan. Tuh bu, sejarahnya ibu-ibu, mbak-mbak punya San Bibi. Ya, San Bibi ya. Ya, itu ada. Itu sejarahnya perempuan punya buah. Ya itu. Dan kita bersyukur. Makanya itu aurat jangan ditonjol-tonjolin. Kita bersyukur lantaran syariat ini Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi. Begitu Siti Hawa makan, tebelahnya di dada. Coba ketika Siti Hawa makan, tebelahnya di dengkul. Bunda Nuris nyusuin anak. Mainan. Nyusuin anak di dengkul. Emang bisul. Kalau perempuan rata, udah kayak triplek. Saya mah bersyukur banget di rumah ada main-mainan. Guri nyai. Ini bukannya jorok, sejarah. Makanya pas begitu Nabi Adam sama Siti Hawa sudah makan, ya Allah, Allah murka. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Diusir dari dalam surga lantaran dosa, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah. Diusir Nabi Adam, ya Allah, sungguh sangat berita. Nabi Adam diusir di India, Siti Hawa diusir di Jeddah, yaitu ketika kita ibadah umroh atau haji melakukan wukuf atau Arafah, yaitu di Jabal Rahmah.